wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Octavia dengan NIM 8597870337. Di sini saya akan mempraktekkan simbiosis parasitisme dan simbiosis komensalisme dan juga simbiosis mutualisme. Yaitu pertama yang akan kita bahas, simbiosis parasitisme. Simbiosis parasitisme adalah hubungan ketergantungan antara dua makhluk hidup yang berbeda jenis, di mana yang satu diuntungkan dan yang satu dirugikan. Contohnya seperti pohon mangga dengan benalu, manusia dengan nyamuk, pohon coklat dengan benalu, dan kucing dengan kutu. Simbiosis parasitisme pada pohon mangga umumnya terjadi antara pohon mangga, inang, dan benalu. Benalu diuntungkan dengan mengambil air dan nutrisi melalui akar penghisapnya. Sementara pohon mangga dirugikan karena kehilangan zat makanan yang dapat mengakibatkan pertumbuhan terlambat atau bahkan kematian pada bagian yang terinfeksi. Selanjutnya nyamuk dengan manusia. Manusia dirugikan karena darahnya dihisap atau diserap dan dapat juga menyebabkan penularan penyakit seperti DBD yang bisa mengakibatkan kematian. Ada pula pohon coklat dengan benalu. Pohon coklat dirugikan akibat reaksi makanan berkurang dan tidak bisa berbuah. Benalu diuntungkan dengan memakan dari inangnya atau menghisap dari inangnya. Benalu memakan mineral, air. Selanjutnya kutu dengan kucing. Kutu dirugikan karena darahnya dihisap atau dimakan. Kutu mendapat keuntungan dengan cara memakan darah dari kucing. Selanjutnya yang kedua, kita akan membahas simbiosis komensalisme, yaitu hubungan antara dua makhluk hidup di mana salah satu pihak diuntungkan sedangkan pihak lainnya tidak merasa dirugikan maupun diuntungkan. Contohnya pohon rambutan dengan lumut, tumbuhan paku-pakuan dengan pohon sawit. Pohon rambutan dengan lumut. Pohon rambutan diuntungkan karena pohon tidak kehilangan nutrisi atau air. Jenis kerugiannya dapat tumbuh dengan stabil. Selanjutnya pohon sawit dengan paku-pakuan. Tumbuhan paku-pakuan bisa mendapatkan sinar matahari untuk nutrisi fotosintesis. Kerugian pohon sawit tidak kehilangan nutrisi sama sekali. Baik, selanjutnya kita akan membahas simbiosis mutualisme, yaitu hubungan antara dua makhluk hidup yang berbeda jenis, di mana keduanya sama-sama diuntungkan. Dalam hubungan ini, kehadiran satu makhluk hidup sangat bermanfaat bagi kelangsungan hidup makhluk hidup lainnya. Adapun bahan dan alat yang akan kita butuhkan yaitu alat tulis, tabel pengamatan, dan lingkungan sekitar.
lain seperti lebah yang bisa membantu proses penyerbukan pada bunga agar lebih maksimal. Lebah biasanya hinggap pada bunga karena ingin memperoleh madu atau nektar sebagai makanan. Keberadaan lebah ini dapat membantu proses penyerbukan pada bunga. Bisa langsung dengan mudah sehingga bunga diuntungkan dengan kehadiran lebah. Semut rangrang adalah serangga yang biasa kita jumpai pada tanaman buah seperti mangga, nangka, dan lainnya. Mungkin bagi kita keberadaan semut ini sangat mengganggu karena membuat kita kesulitan mengambil buah dari pohon. Namun keberadaan semut ini sangat menguntungkan tumbuhan. Hal ini dikarenakan semut rangrang akan melindungi tumbuhan dari serangga hama yang akan merusak tanaman. Semut rangrang memperoleh keuntungan karena dapat membuat sarang pada tumbuhan sehingga ketika terdapat hama yang menyerang, balik hama yang menyerang tumbuhan.